Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan solehah? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca lafal basmalah bersama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada video pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran IPS. Sudah tahu kan IPS itu apa? Ya, benar, IPS adalah ilmu pengetahuan sosial. Pada materi perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam. Yuk kita simak materinya. Agama Islam di Indonesia berkembang pesat, terutama di daerah pesisir. Penyebabnya adalah adanya kerjasama dagang antara pedagang Islam dengan pedagang-pedagang di Indonesia. Ada beberapa tokoh yang terkenal pada masa kerajaan Islam di Indonesia, yaitu Sultan Ba'abullah, Sultan Agung, Sultan Iskandar Muda, Raden Patah, Raden Fathahillah, Sultan Ageng Tirtayasa, dan Sultan Hasanuddin. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Sultan Ba'abullah dari Kerajaan Ternate. Sultan Ba'abullah adalah raja dari Kesultanan Ternate yang memerintah dari tahun 1570 sampai 1583. Ia menjabat sebagai sultan setelah ayahnya yang bernama Sultan Khairun dihukum oleh penjajah Portugis. Peristiwa ini membuat Sultan Ba'abullah marah dan menyerang pasukan Portugis. Sultan Ba'abullah melakukan persekutuan dengan daerah sekitar wilayah untuk mengusir penjajah. Oleh karena itu, Sultan Ba'abullah diberi gelar penguasa atas 72 pulau. Kesultanan Ternate memiliki beberapa peninggalan sejarah, seperti Masjid Ternate, Makam Sultan Ba'abullah, dan Benteng Kerajaan Ternate. Selanjutnya kita akan membahas tentang Sultan siapa ya? Yuk kita lihat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Sultan Agung adalah Raja Mataram ketiga yang memimpin dari tahun 1613 sampai 1645. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya. Daerah kekuasaannya meliputi beberapa daerah di Pulau Jawa dengan bandar dagang di kota Jepara, Tegal, Pekalongan, Tuban, dan Gresik. Rakyat Kerajaan Mataram hidup makmur. Sultan Agung sangat tidak suka penjajah karena merugikan rakyatnya. Oleh sebab itu, Sultan Agung melakukan penyerangan terhadap Belanda sebanyak 2 kali. Peninggalan Kerajaan Mataram yaitu ada Pasar Legi Kota Gede, makam-makam raja, dan Masjid Kota Gede.
Baik, sampai di sini mengerti anak soleh dan soleha dengan materi yang Umi telah sampaikan? Sekarang Umi minta anak soleh dan soleha membuka lembar LK-nya pada materi IPS. Karena kita akan membahas soalnya satu persatu. Sudah? Baik, kita akan membahas soal yang pertama. Soal yang pertama di sini ada, berapa lama masa pemerintahan Sultan Baabullah? Ada yang bisa jawab? Ya, benar. Sultan Baabullah memerintah kerajaan Ternate dari tahun 1570 hingga 1583. Jadi berapa tahun? Ya, 13 tahun. Bagaimana caranya Umi bisa mengetahui berapa lama Sultan Baabullah memerintah kerajaan Ternate? Caranya sangat gampang. Kita tinggal kurangkan saja. 1583 dikurang dengan 1570. Hasilnya 13. Jadi Sultan Baabullah memerintah kerajaan Ternate 13 tahun. Sudah dicatat? Yuk kita ke soal berikutnya. Soal yang kedua. Apa saja peninggalan sejarah dari kerajaan Ternate dan kerajaan Mataram? Ada yang bisa jawab anak soleh dan soleha? Pasti anak soleha dan soleh bisa menjawab pertanyaan ini karena tadi Umi sudah menjelaskan materinya di awal. Yuk kita jawab bersama. Peninggalan sejarah kerajaan Ternate yaitu Masjid Ternate, Makam Sultan Baabullah, dan benteng kerajaan Ternate. Sedangkan peninggalan sejarah kerajaan Mataram yaitu Pasar Legi Kota Gede, makam-makam raja, dan Masjid Kota Gede. Soal yang ketiga. Apa julukan Sultan Baabullah? Ada yang tahu? Ya, benar. Julukan Sultan Baabullah adalah penguasa atas 72 pulau. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal keempat. Di daerah mana saja kerajaan Mataram Islam memiliki bandar dagang? Bandar dagang yang dimiliki oleh kerajaan Mataram ada di Kota Jepara, Tegal, Pekalongan, Tuban, dan Gresik. Soal yang terakhir yaitu soal kelima. Mengapa Sultan Agung melakukan penyerangan terhadap Belanda? Nah, di sini ada yang bisa jawab anak soleh dan soleha? Ya, benar. Jawabannya adalah karena Sultan Agung sangat tidak suka penjajahan sebab telah merugikan rakyatnya. Sampai di sini mengerti anak soleh dan soleha? Wah, tidak terasa. Kita sudah di ujung pembelajaran. Baik, marilah kita ucapkan Alhamdulillah. Umi akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.